Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebagai pusat kajian, pengembangan dan transformasi ekonomi bisnis. Daerah Kabupaten Maros. Kabupaten Maros yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Nama Maros berasal dari Marusu yang berarti tempat bertemunya dua sungai, yaitu Sungai Maros dan Sungai Putih. Maros terkenal dengan gua-gua prasejarah seperti di Leang-Leang yang memiliki lukisan di dinding berusia sekitar 40.000 tahun, menjadikannya salah satu lukisan tertua di dunia. Pada masa lalu, Maros merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan kuno di Sulawesi Selatan, seperti Kerajaan Goa dan Kerajaan Tallo. Ketika masa kolonial Belanda, Maros menjadi salah satu pusat administrasi dan perdagangan yang penting. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Maros resmi menjadi kabupaten pada 4 Juli 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Sejak saat itu, Maros terus berkembang dengan sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Salah satu daya tarik utama Maros adalah Taman Nasional Banting Burung Bulu Saraung yang terkenal dengan air terjun dan keanekaragaman kupu-kupunya. Dengan kekayaan sejarah dan budayanya, Maros tetap menjadi salah satu kabupaten penting di Sulawesi Selatan yang terus berkembang dan berkontribusi terhadap perkembangan wilayah tersebut. Menjelaskan RPJPD Kabupaten Maros. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Maros tahun 2005 sampai tahun 2025 adalah penjabaran lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006 sampai tahun 2005. Ini yang disesuaikan dengan potensi, kondisi, lingkungan, yang terutama tuntutan perkembangan dan aspirasi masyarakat. Proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJPD Kabupaten Maros dilakukan melalui musyawarah rencana pembangunan atau musrembang yang dilaksanakan secara berjenjang, yang mulai dari tingkat desa atau kelurahan sampai tingkat kabupaten, dengan melaksanakan konsep yang ada dan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat dijaring dengan aspirasi masyarakat. Maka pemerintah dapat mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal. Maksud dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJPD Kabupaten Maros tahun 2005 sampai tahun 2025 disusun berdasarkan hasil dari proses teknokratik dan penjaringan aspirasi masyarakat dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah kabupaten dan provinsi sebagai daerah otonom, terutama menyangkut tugas pokok dan fungsi pemerintah. Namun demikian, arah pembangunan daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Maros tidak lepas dari arahan dan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta kebijakan nasional yang termuat dalam rancangan pembangunan jangka panjang atau RPJPD Kabupaten Maros. Visi misi Kabupaten Maros.
berdasarkan permasalahan tantangan yang terbatas yang dihadapi, serta memperhatikan hasil analisis dinamika lingkungan strategis dan aspirasi masyarakat serta pemerintah daerah Kabupaten Maros, maka ditetapkan visi misi pembangunan Kabupaten Maros tahun 2005 sampai tahun 2025 yang merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, yaitu mewujudkan Maros yang maju, harmoni dan sejahtera melalui pendekatan kemandirian dan kemampuan yang menetapkan iman dan takwa. Visi misi Kabupaten Maros ini mengandung pengertian yang luas dan mencerminkan aspirasi serta cita-cita masyarakat Kabupaten Maros mengenai tercapainya masa depan yang lebih baik pada tahun 2025. Visi misi mewujudkan Kabupaten Maros yang maju adalah mengupayakan segala aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial budaya. RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021 sampai 2026 disusun untuk menerjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai bentuk respon terhadap janji politik dan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang diwujudkan melalui penetapan program serta kegiatan dan isu-isu kegiatan prioritas daerah. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Maros: yang pertama, untuk menjabarkan visi dan misi Bupati Maros periode masa pemerintahan. Yang kedua, sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategi 5 tahunan. Yang ketiga, sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keempat, menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah. Yang kelima, merupakan instrumen dalam menetapkan target kinerja, sasaran, dan program prioritas pembangunan daerah. Yang keenam, sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas. Adapun visi misi pembangunan Kabupaten Maros, di mana visinya adalah Maros sejahtera, religius, dan berdaya saing, dan misi pembangunannya adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik, terus meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, dan meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Adapun strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Maros, di mana strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Maros mencapai tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021 sampai 2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 Permendagri 86 tahun 2017, RKPD Kabupaten Maros disusun dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama persiapan penyusunan, yang kedua penyusunan rancangan awal, yang ketiga penyusunan rancangan, yang keempat pelaksanaan musrembang, yang kelima perumusan rancangan akhir, yang keenam penetapan. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Maros tahun 2023
dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu yang pertama teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diundangnya beberapa akademisi dan praktisi pembangunan pada forum konsultasi publik Ranwal RKPD 2023 pada bulan Januari 2022. Yang kedua, partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga, politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan melalui penelaahan pokok pikiran DPRD Kabupaten Maros dalam RKPD Kabupaten Maros. Yang keempat, top down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi penyusunan RKPD yang mengacu kepada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, dan bottom up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa atau kelurahan serta musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah dan musrenbang kabupaten. Selanjutnya, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Maros tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021 sampai tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros tahun 2021 hingga 2026, sehingga dalam penyusunan RKPD tahun 2023 telah mengakomodir tujuan, sasaran dan strategi arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perda RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021 hingga 2026. Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Maros tahun 2023 adalah yang pertama, menjadi pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah tahun 2023. Yang kedua, menjadi pedoman dalam penyelarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Maros tahun 2023. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA Kabupaten Maros tahun 2023 serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS Kabupaten Maros tahun 2023 untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Maros tahun 2023. Baik, gambaran umum kondisi daerah yang dimana Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Sebagai salah satu kabupaten yang cukup berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Maros mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selain berdampak positif yang berkemunculan, perkembangan ini juga banyak menimbulkan efek dan kondisi negatif yang memerlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintahan Kabupaten Maros itu sendiri. Kemudian aspek geografi dan demografi. Analisis dan aspek geografi di Kabupaten Maros dilakukan untuk memperoleh gambaran karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Maros. Kemudian yang selanjutnya, jumlah dan struktur umur penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2021 berdasarkan sensus penduduk 2021 sebesar 391.774 jiwa yang terdiri dari laki-laki 196.499 jiwa, perempuan sebanyak 195.275 jiwa dan terbesar di 14 kecamatan dan tersebar di 14 kecamatan. Jumlah penduduk bertambah 72.770
jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk 2010, rata-rata laju pertumbuhan per tahun selama periode 2010 sampai 2021 sebesar 2,1%. Angka tersebut meningkatkan dibandingkan periode 2010 sampai tahun 2000-an sampai 2010 sebesar 1,62% per tahun.